Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, Stambuk N1D118022. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kajian wacana kritis pada mata kuliah kajian wacana bahasa Indonesia. Analisis kajian wacana yang saya bawakan, teori yang saya bawakan ada 3, yaitu yang pertama teori wacana, yang kedua definisi analisis wacana, dan yang terakhir analisis wacana kritis. Langsung saja pada poin pertama, yaitu teori wacana. Pengertian wacana. Wacana merupakan salah satu kajian dalam ilmu linguistik yang bagian dari kajian dari pragmatik. Wacana memiliki kedudukan lebih luas dari klausa dan kalimat, karena wacana mencakup suatu gagasan dan konsep suatu teks. Wacana dalam bahasa Inggris disebut dengan discourse, diartikan sebagai ungkapan dalam suatu interaksi komunikasi. Wacana dapat berwujud lisan dan tulis yang disebut sebagai teks dalam wacana. Wacana lisan berupa ujaran baik dalam bentuk teks lisan yang diucapkan. Contohnya seperti wacana lisan yakni pada monolog, dialog, pidato, percakapan, wawancara, dan ujaran lainnya yang dapat didengar oleh penerima. Wacana tulis berupa teks tertulis yang dapat dibaca. Contoh wacana tulis dapat dijumpai pada selembaran poster, koran, majalah, buku, dan teks tertulis lain yang mengandung unsur kebahasaan. Menurut Krida Laksana pada tahun 1982 halaman 179, wacana merupakan wujud pemakaian bahasa yang melampaui tataran kalimat. Dalam kaitannya dengan hal ini, kalimat-kalimat adalah komponen pembentuk wacana. Selanjutnya, bila dilihat dari sudut keutuhannya, wacana adalah satuan lingual terlengkap dan merupakan perwujudan pemakaian bahasa yang utuh. Yang kedua, definisi wacana. Definisi analisis wacana. Analisis wacana merupakan analisis unit linguistik terhadap penggunaan bahasa lisan maupun tulis yang melibatkan orang penyampaian pesan dengan penerima pesan dan dalam tindakan komunikasi. Analisis wacana bertujuan untuk mengetahui adanya pola-pola atau tatanan yang diekspresikan oleh suatu teks. Interpretasi satu unit kebahasaan yang dapat diketahui secara jelas, termasuk pesan yang ingin disampaikan, mengapa harus disampaikan, dan bagaimana pesan disampaikan. Secara singkatnya, kajian wacana, pengertian analisis wacana adalah analisis unit linguistik terhadap penggunaan bahasa lisan maupun tulis yang melibatkan penyampai pesan atau penutur atau penulis dengan penerima pesan, pendengar atau pembaca, dalam tindakan komunikasi. Suatu tindak komunikasi berusaha untuk menyampaikan pesan, akan tetapi jika pesan yang berusaha disampaikan tidak ada, maka terjadilah kegagalan. Melalui analisis wacana dapat digunakan untuk mengetahui kandungan pesan sebuah teks. Edmondson 1981 halaman 4 membedakan antara lain yaitu wacana dan teks. Ia menjelaskan bahwa wacana adalah suatu peristiwa yang terstruktur yang dimanifestasikan dalam perilaku linguistik atau yang lainnya. Sedangkan teks adalah suatu urutan ekspresi linguistik yang terstruktur yang membentuk suatu keseluruhan yang padu atau uniter. Kemudian analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan suatu teks pada fenomena sosial untuk mengetahui kepentingan yang termuat di dalamnya. Wacana sebagai bentuk praktis sosial dapat dianalisis dengan analisis wacana kritis untuk mengetahui hubungan antara wacana dan perkembangan sosial budaya dalam dominan sosial yang berbeda dalam dimensi linguistik.
Analisis wacana kritis merupakan proses penguraian atau suatu upaya dalam mengeksplanasi teks dimensi sosial yang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang memiliki kecenderungan tujuan untuk memperoleh apa yang diinginkan, sehingga terdapat konteks yang harus disadari akan adanya kepentingan. Analisis wacana kritis merupakan pisau analisis relatif baru dengan paradigma pengetahuan yang timbul dari tradisi teori sosial dan analisis linguistik kritis. Analisis wacana kritis sudah semakin melebar dan meluas. Dari semua kajian unsur bahasa, kalimat atau klausa kepada dimensi sosial yang lebih luas. Menurut Van Dijk, pada tahun 2001, analisis wacana kritis yang menitik beratkan kekuatan dan ketidaksetaraan yang dibuat pada fenomena sosial. Oleh sebab itu, analisis wacana kritis digunakan untuk menganalisis wacana terhadap ilmu lain yang terdapat pada ranah politik, ras, gender, hegemoni budaya, kelas sosial. Ranah kajian tersebut berpusat pada prinsip analisis wacana kritis, yakni yang pertama tindakan, yang kedua konteks, yang ketiga historis, yang keempat kekuasaan, dan yang terakhir ideologi. Itulah hasil pemaparan dari materi saya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.